Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun dia mungkin tidak akan pernah bisa melangkah ke alam kekuatan tertinggi yaitu alam Master Ilahi tingkat 10, dia bisa dikatakan tak terkalahkan selama tidak melibatkan siapapun yang berada di tingkat Dewa Kaisar. Mengesampingkan fakta bahwa Yu Wu dan Chanyi adalah Divine Master level 8, bahkan jika mereka adalah Divine Master level 9 yang baru dibentuk, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan Fan Daozang jika mereka menyerangnya secara bersamaan. Yu Wu dan Chanyi tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah Fan Daozang mulai tertawa. Mereka memilih melancarkan serangan mendadak. Saat dua aura gelap tiba-tiba meletus, dua pancaran cahaya dingin membelah udara dan menembus ke arah Fan Daozang saat meninggalkan riak kegelapan di belakangnya. Tidak ada penghalang yang mengisolasi sisa aula dari pertempuran kali ini, jadi utusan ilahi Burning Moon, pangeran, dan putri yang lebih lemah itu dengan kasar didorong mundur begitu para penyihir melepaskan kekuatan mereka. Setelah itu, mereka dengan panik mengedarkan seluruh energinya untuk melawan kekuatan mereka. Fan Daozang mendengus berat. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya saat dia perlahan mendorong tangannya yang tua dan layu ke depan, menyebabkan medan energi gelap menyebar tanpa suara. Ledakan yang sangat dahsyat dan teredam mengguncang udara dan tubuh Yu Wu serta Chanyi tiba-tiba membeku di tengah penerbangan. Tubuh mereka telah dilumpuhkan secara paksa di bawah pengaruh medan energi gelap Fan Daozang dan bahkan aura kegelapan mereka perlahan-lahan dilahap olehnya. Tidak peduli betapa cocoknya mereka dengan kegelapan, masih belum ada cara bagi mereka untuk mengatasi kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Fan Daozang tertawa dingin sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam, "Apakah kalian benar-benar percaya bahwa kalian berdua, penyihir kecil yang bahkan belum tumbuh gigi, memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di depan orang tua ini?" Dia membalikkan telapak tangannya ke udara, menyebabkan medan energi gelap membengkak dan memaksa Yu Wu dan Chanyi mundur. Cepat dan lari kembali ke alam pencuri jiwamu. Bagaimanapun, ini adalah aula utama ibu kota. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya akan merusak ibu kotanya sendiri. Namun, gerakan Fan Daozang telah menunjukkan kekuatan ilahi dan kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan kedua penyihir. Pada saat ini, Yun Ce, yang duduk dengan tenang, perlahan bangkit. Angin dingin dan gelap tiba-tiba bertiup ke aula. Anginnya tidak terlalu kencang tapi angin itu menyelimuti setiap inci aula besar dalam sekejap mata. Faktanya, angin itu benar-benar menyebar ke dalam medan energi gelap Fan Daozang. Jubahnya mulai berkibar di tiup angin gelap ini. Kepalanya sedikit tertunduk dan wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Hanya rambut panjangnya yang menari-nari di udara tetapi setiap helai rambutnya diliputi oleh energi iblis yang sangat pekat dan hitam pekat. Kaisar Dewa Bulan terbakar menjentikkan kepalanya ke arah Yun Ce dan semua mata di aula juga mulai terfokus pada Yun Ce pada saat ini, saat rambut hitamnya menari tertiup angin, tanda formasi hitam perlahan mulai muncul di tubuhnya. Di saat yang sama, tanda formasi hitam yang sama juga muncul di tubuh Yu Wu dan Chanyi. Tanda formasi hitam hanya selebar satu kaki dan sepertinya menghilang dari pandangan sesekali. Simbol iblis dalam formasi itu sangat sederhana dan ringkas sehingga tidak normal. Orang-orang biasa tidak akan berpikir bahwa mereka dapat mendukung formasi kegelapan hanya dengan melihatnya. Formasi, macam apa ini? Gumaman kaget terdengar di aula besar. Alis Kaisar Dewa Bulan terbakar berkerut. Matanya menatap ke arah Yun Ce pada awalnya, tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah dan kepalanya berputar ke arah lain.
Dia berbalik untuk menatap kedua penyihir, Yu Wu dan Chanyi. Murid Fan Daozang melebar secara dramatis pada saat ini. Karena saat formasi sudah terbentuk sempurna, aura yang terpancar dari tubuh kedua penyihir ini mengalami transformasi yang keterlaluan. Tidak peduli apakah itu penyihir Yu Wu atau penyihir Chanyi, kedua aura pribadi mereka lenyap dan aura yang mulai memancar dari tubuh mereka, yang cukup mengejutkan, adalah kombinasi dari kedua aura mereka. Pada saat yang sama, Fan Daozang dapat dengan jelas merasakan kekuatan tak kasat mata yang menariknya dari kehampaan, mencoba merobek medan energi gelapnya dengan keras. Angin jahat semakin kencang saat aura kegelapan yang terkandung di dalamnya semakin padat. Lambat laun, badai itu mulai berubah menjadi badai gelap yang terus membesar. Ia mulai berkumpul di sekitar kedua penyihir saat aura kegelapannya meningkat. Pada saat ini, Fan Daozang tiba-tiba merasakan sensasi yang samar dan mengerikan. Semua energi kegelapan di ruang ini sepertinya telah ditarik ke dalam tubuh kedua penyihir oleh medan energi yang tak terlihat. Kekuatan tak terlihat yang merobek medan energi gelapnya semakin kuat dan seluruh medan energi mulai bergetar hebat. Cahaya iblis menyinari tubuh Chanyi dan Yu Wu saat mereka memilih momen ini untuk menyerang. Medan energi gelap yang diciptakan oleh Moon Eater terkuat telah dipotong dengan keras seperti sepotong kain. Dua cahaya dingin dengan cepat membesar di matanya tetapi Fan Daozang tidak membiarkan keterkejutannya membuatnya bingung. Rambut putihnya melayang di udara dan telapak tangannya terangkat, menciptakan formasi iblis bulan terbakar yang sangat besar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia melepaskan kekuatannya, dia terkejut saat mengetahui bahwa energi kegelapannya terasa seperti telah tercebur ke dalam rawa yang tak terlihat. Sirkulasinya menjadi sangat lambat dan lesu. Ketika kekuatan kedua penyihir mulai menekannya, formasi iblis bulan terbakar yang biasanya bisa dia bentuk dengan jentikan tangannya sebenarnya masih belum lengkap. Formasi iblis bulan terbakar yang tidak lengkap secara eksplosif runtuh di bawah kekuatan serangan para penyihir yang hiruk-pikuk, membuat utusan ilahi bulan terbakar, pangeran, dan putri di sekitarnya terbang ke kejauhan. Energi kegelapan yang tersebar juga dikumpulkan oleh badai sebelum mengalir ke sisi para penyihir. Apa yang sedang terjadi? Gelombang besar keterkejutan dan emosi menghantam hati Fan Daozang. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini semua adalah hasil dari formasi aneh yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tapi bagaimana formasi sedalam itu bisa ada di dunia ini? Sosok Yu Wu dan Chanyi segera melesat ke arah Fan Daozang dari kiri dan kanan. Kecepatan mengerikan yang mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Divine Master level 8. Yu Wu tiba lebih dulu, cahaya dingin yang panjangnya hampir 10 meter meledak dari paku giok di tangannya. Serangan ini jelas dilakukan oleh penyihir Yu Wu sendiri, tetapi kekuatan yang menekannya jelas merupakan gabungan kekuatan kedua penyihir. Fan Daozang mengeluarkan suara gemuruh pelan sambil melepaskan lengan panjangnya, menyebabkan pusaran kegelapan raksasa mulai berputar-putar di udara. Namun, sebelum pusaran ini dapat sepenuhnya terbentuk dan dilepaskan, kekuatannya tiba-tiba berkurang dan tampak seolah-olah itu tersedot ke dalam semacam kekosongan yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fan Daozang merasa seperti baru saja melihat hantu. Fan Daozang pada akhirnya masih menjadi Moon Eater terkuat dan kekuatannya luar biasa kuat dan kokoh. Bahkan jika sebagian dari kekuatan itu tiba-tiba menghilang dari serangan ini, tetap saja itu sangat menakutkan. Ketika pusaran kegelapan berbenturan dengan serangan Yu Wu, berkas cahaya langsung hancur. Yu Wu sendiri juga terlempar ke kejauhan.
Chanyi bergegas ke arahnya pada saat berikutnya. Gambar jahat dari burung phoenix gelap muncul di pedang panjang emasnya dan saat gambar itu melesat ke arahnya, itu mengeluarkan tangisan burung phoenix yang menggetarkan jiwa. Bayangan burung phoenix tertahan oleh tangan besar Fen Daozang dan Chanyi juga terlempar karena dampaknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur ulang posisinya sebelum Yu Wu mulai menyerangnya lagi. Dia masih menyerangnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal dan kekuatan pukulannya masih membawa kekuatan gabungan dari kedua penyihir. Namun, kekuatan gabungan Chanyi dan Yu Wu masih kalah jauh dengan kekuatan Fen Daozang. Gambaran mereka saling bersilangan dengan kecepatan ekstrim dan serangan mereka menghujani dengan frekuensi sedemikian rupa hingga menyerupai badai yang menderu. Kecepatan dan keganasan serangan mereka ditambah dengan perpaduan aura mereka yang sangat aneh ini memaksa Fen Daozang merasa seperti dia terus-menerus bertarung melawan kedua penyihir, meskipun dia hanya diserang oleh satu penyihir dalam satu waktu. Hal yang paling menakutkan adalah setiap kali Fen Daozang menyerang, dia bisa dengan jelas merasakan energi kegelapan yang meledak keluar dari tubuhnya berkurang secara diam-diam, menyebabkan kekuatan serangannya turun drastis. Adapun Yu Wu dan Chanyi, kekuatan gelap serangan mereka tidak melemah secara bertahap meskipun mereka menyerang dengan kecepatan yang begitu cepat. Sebaliknya, serangan mereka tumbuh semakin cepat, semakin kuat. Mereka jelas menyerang dengan sekuat tenaga setiap saat, tapi aura mereka tidak melemah sedikit pun. Faktanya, sepertinya energi mereka tidak ada habisnya. Satu sisi secara bertahap melemah sementara sisi lainnya terus bertambah kuat. Keunggulan absolut yang dimiliki Fen Daozang pada awalnya dengan cepat menghilang. Ekspresi terkejutnya segera berubah menjadi jelek dan dia tidak lagi mampu menjaga ketenangannya. Bang! Akhirnya, sosok Fen Daozang yang angkuh dan tidak bergerak dengan keras didorong mundur satu langkah oleh salah satu serangan Yu Wu. Detik berikutnya, sinar pedang lain yang disertai dengan gambar burung phoenix gelap melesat lurus ke arahnya. Dalam pertempuran ini, bahkan ketika dia berhadapan dengan kekuatan gabungan dari kedua penyihir, meskipun kekuatannya terdistorsi secara aneh setiap kali dia menyerang, Fen Daozang masih memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan yang sangat besar. Namun, kedua penyihir itu bisa mengumpulkan dan melepaskan energi kegelapan dengan kecepatan yang terlalu cepat dan serangan mereka tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, serangan mereka justru semakin kuat, sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Hal ini pada gilirannya membuat Fen Daozang, yang benar-benar mendominasi pertarungan ini, merasa bahwa rentetan serangan mereka yang memusingkan sangat menyesakkan. Setelah dia terdorong mundur oleh serangan Yu Wu, Fen Daozang tidak punya kesempatan untuk mengatur napas sebelum serangan Chanyi menekannya. Wajah Fen Daozang berubah menjadi topeng menyeramkan saat dia mencoba meraih pedang Chanyi. Boom! Energi kegelapan meledak dengan hebat di ruang antara Fen Daozang dan Chanyi. Tubuh Chanyi mulai condong ke belakang, adapun Fen Daozang, lengan kanannya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan lengannya yang layu. Berhenti! Teriakan pelan itu dengan keras mengguncang hati dan jiwa setiap orang yang hadir. Tubuh Kaisar Dewa Bulan terbakar tiba-tiba muncul di antara tubuh Fen Daozang dan Chanyi seperti hantu. Dia hanya berdiri di sana tanpa melakukan tindakan apapun, tetapi medan energi gelap yang sangat liar dan kejam dengan cepat menyusut menjadi tidak ada. Jika dia tidak melakukan intervensi pada saat ini dan mempertaruhkan kemungkinan Fen Daozang benar-benar kalah, jika Moon Eater terkuat di alam bulan terbakar kalah dari dua penyihir terlemah, kata jelek saja tidak akan bisa menggambarkannya. Tempat ini adalah ibu kota kami. Jika kita melanjutkan pertarungan ini,
istana raja ini akan hancur menjadi debu. Mari kita akhiri saja di sini. Fan Daozang sangat menyadari mengapa Kaisar Dewa Bulan Terbakar turun tangan untuk menghentikan pertarungan ini. Dia melihat lengan kanannya yang tidak berlengan dan tangannya yang gemetar mengepal. Rambut hitam mengambang Yunce perlahan jatuh ke punggungnya dan badai yang bertiup di aula besar tiba-tiba berhenti. Tanda formasi di tubuh Yu Wu dan Canyi juga menghilang. Dia duduk dan diam-diam menutup matanya dan dia tidak melirik Kaisar Dewa Bulan Terbakar sedikitpun. Oh, Qi Wuyao tertawa kecil. Apakah kamu takut istana ini akan hilang? Atau seluruh martabatmu akan hilang? Kaisar Dewa Bulan Terbakar terdiam. Sejak kapan Qi Wuyao menjadi orang yang ramah? Dia beralih ke Fan Daozang sambil berkata, Fan Daozang, apakah kamu sekarang mengerti apa arti kata kualifikasi? Bibir Fan Daozang bergetar tapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Sebaliknya, matanya tertuju pada Yunce, dia hanya bisa merasakan aura Divine Sovereign tingkat ke-7 yang memancar dari tubuh Yunce, namun hal itu menyebabkan sensasi dingin yang aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. Apa yang baru saja terjadi? Apa itu tadi? Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak menanggapi hinaan Qi Wuyao. Dia berbalik dan menatap langsung ke arah Yunce. Dia berkata, mungkinkah orang ini? Mengapa Kaisar Dewa Bulan Terbakar perlu mengajukan pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya? Suara Qi Wuyao yang lembut dan lembut memotongnya. Dia adalah Yunce, yang berasal dari wilayah ilahi timur. Meskipun dia hanya muncul beberapa kali di wilayah ilahi utara, dia sudah membuat namanya terkenal. Jika Kaisar Dewa Bulan Terbakar bersedia, kamu dapat terus mengabaikan ini dan kamu bahkan dapat berpura-pura tidak mengenalinya setelah itu. Ekspresi canggung muncul di wajah Kaisar Dewa Bulan Terbakar, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tersenyum sambil berkata, bagaimana mungkin raja ini tidak mengetahui nama Yunce? Meskipun ia hanya memiliki kultivasi Divine Sovereign tingkat 7, ia menebas Raja Hantu Yama Yan Sangeng dengan satu pukulan dari pedangnya. Jika para Realem King tingkat tinggi yang berkumpul dan saya sendiri tidak secara pribadi menyaksikan prestasi yang menggemparkan dunia ini, raja ini tidak akan bisa mempercayai kisah liar seperti itu, tidak peduli seberapa kerasnya orang mencoba menjelaskannya. Juga dikabarkan bahwa dia mewarisi warisan Dewa Jahat Purba dan dia juga merupakan penguasa yang diakui dari salah satu harta karun surgawi, Mutiara Racun Langit. Raja ini sudah lama ingin berteman dengan orang yang luar biasa. Ah, sayang sekali. Sekarang sudah terlambat untuk itu. Qi Wuyao perlahan bangkit. Begitu dia berdiri, kekuatan samar namun tak tertahankan mulai menekan jiwa semua orang secara diam-diam. Yunce akan segera menjadi kaisar baru dari alam pencuri jiwa dan mulai saat ini, ratu ini hanya akan menjadi ratu dari alam pencuri jiwa hanya dalam nama saja. Jadi apa gunanya mencoba menjalin persahabatan dengannya sekarang? Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, rahang setiap orang di ruangan itu terjatuh ke lantai. Mata Kaisar Dewa Bulan Terbakar dengan kasar berputar ke samping dan alisnya menyatu erat. Alis kianya Yinger berkedut tapi dia tetap diam. Yunce terkejut. Kaisar baru, alam pencuri jiwa. Kaisar Dewa Bulan Terbakar melirik Yunce yang terlalu pendiam dan tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Qi Wuyao lagi dan mencoba menemukan tanda-tanda ejekan atau tipu daya dari aura atau ekspresinya. Apakah Ratu Iblis serius? Qi Wuyao meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia berbicara dengan suara yang dingin dan jelas. Tampaknya Kaisar Dewa Bulan Terbakar sangat prihatin dengan urusan alam pencuri jiwa kita baru-baru ini.
Dalam kurun waktu 10 hari yang singkat, Anda telah mencoba memata-matai kami pada 13 kesempatan terpisah, dan beberapa dari upaya ini bahkan dilakukan oleh para pelahap bulan Anda. Kaisar Dewa Bulan Terbakar terdiam. Meskipun ratu ini tetap acuh tak acuh terhadap tindakanmu, alam bulan terbakar sebenarnya menganggap ini sebagai tanda untuk bertindak lebih keterlaluan. Saya bahkan tidak repot-repot meminta Anda untuk melunasi hutang lama yang besar yang harus Anda bayar kepada saya. Apakah keheningan ratu yang lama ini membuat alam bulan terbakarmu terasa seperti aku mudah ditindas? Hehe. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tertawa kecil sebelum menjawab, di dunia ini, ada banyak orang yang tidak takut pada Raja Neraka. Namun, adakah seseorang yang menganggap Ratu Iblis mudah ditindas? Saya khawatir orang ini belum lahir. Bahkan jika ada orang yang pernah menganut gagasan itu, tulang mereka sudah lama berubah menjadi debu. Raja ini memang mengirim orang ke alam pencuri jiwa dalam beberapa hari terakhir. Kaisar Dewa Bulan Terbakar membuat pengakuan yang tenang dan jujur dengan ketenangan yang sempurna. Namun, kami tidak pernah bermaksud menyinggung dan tidak merencanakan apapun. Hanya saja kami mendengar bahwa Ratu Iblis telah memanggil semua penyihir, roh jiwa, dan yang mengejutkan ke 3.600 penjaga jiwa. Saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi di alam pencuri jiwa, jadi saya mengirim orang-orang saya ke sana untuk mencoba menangani situasi ini. Mengingat toleransi Ratu Iblis, tentunya kamu tidak akan marah karena masalah sekecil itu, kan? Masalah kecil. Qi Wuyao memberikan senyuman yang bukan senyuman. Lalu apakah Kaisar Dewa Bulan Terbakar menemukan jawabannya? Kaisar Dewa Bulan Terbakar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Kalau begitu izinkan ratu ini mencerahkanmu. Jawaban Qi Wuyao mengejutkan Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Apakah kamu mengenali formasi kegelapan yang muncul pada Ratu Penyihir tadi? Katanya dengan nada terukur. Mata Kaisar Dewa Bulan Terbakar, Fan Daozang, dan semua pelahap bulan yang hadir memancarkan cahaya aneh. Formasi iblis aneh apa yang membuat kedua penyihir kecil ini bisa menekan Fan Daozang? Mereka sangat ingin mengetahuinya. Formasi iblis itu sangat aneh dan fantastik. Raja ini belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar dengan tenang melirik Yun Ce saat dia mengucapkan kata-kata itu. Tolong beri kami pencerahan, Ratu Iblis. Bencana, dan kemalangan, bibir giok Qi Wuyao bergerak saat dia dengan lembut menghembuskan kata-kata itu. Apakah Kaisar Dewa Bulan Terbakar pernah mendengar hal ini sebelumnya? Tiga kata pendek itu meledak seperti kilat kesengsaraan yang menghancurkan alam semesta di dalam pikiran Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Wajah Kaisar Dewa Bulan Terbakar tetap menjadi topeng tanpa ekspresi bahkan ketika Qi Wuyao telah bertindak kasar di sekujur tubuhnya, namun sekarang akhirnya mulai retak. Tubuhnya bergoyang keras dan sesuatu terjadi padanya saat dia hendak berbicara. Tatapannya dengan cepat beralih dari Yu Wu dan Canyi dan dia mulai menatap tajam ke arah Yun Ce. Mungkinkah dia itu benar? Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa lemahnya Kaisar Dewa Bulan Terbakar, kamu masih belum kehilangan semua sel otakmu. Ejekan Qi Wuyao jelas terlihat oleh semua orang. Dia melanjutkan dengan suara tenang, semuanya seperti yang kamu bayangkan. Jadi, sekarang apakah kamu mengerti? Bencana dan kesialan, nama itu menyebabkan kebingungan di wajah semua orang. Namun, mereka melihat ekspresi terkejut yang belum pernah mereka lihat sebelumnya pada wajah Kaisar Dewa Bulan Terbakar dan Fan Daozang. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. 3 napas penuh berlalu sebelum Kaisar Dewa Bulan Terbakar akhirnya sadar kembali.
Dia menjawab dengan suara yang dalam, formasi bencana dan kemalangan serta transformasi para penyihirmu. Apakah semua ini karena dia mewarisi kekuatan Kaisar Iblis? Namun, pada akhirnya dia adalah Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Bahkan jika pikirannya berputar-putar di dalam kepalanya seperti tsunami, dia harus segera menghadapi hal yang jelas-jelas tak terbayangkan yang terjadi tepat di hadapannya. Sebagai seorang Kaisar Dewa Wilayah Utara, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Heaven's Meeting Kaisar Iblis telah kembali ke Primal Chaos dan pergi lagi karena Yunce? Banyak orang yang masih belum mengetahui kata malapetaka dan kemalangan, namun mereka telah dengan jelas mendengar kata kekuatan Kaisar Iblis. Untuk sesaat, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti pelahap bulan merasa seolah-olah petir surgawi baru saja menyambar tubuh mereka. Mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kaisar Iblis, salah satu Kaisar Iblis sejati purba, eksistensi yang melampaui keyakinan itu sendiri. Bencana kegelapan abadi, kata Qi Wuyao sambil tersenyum tipis. Kaisar Dewa Bulan Terbakar pasti tidak menyadari milik siapa seni iblis ini dan kualitas apa yang dimilikinya, kan? Kaisar Dewa Bulan Terbakar terdiam. Tidak, itu tidak mungkin. Fan Daozang berteriak sambil mengambil beberapa langkah ke depan, suaranya sangat cemas dan nyaring. Bencana kegelapan abadi adalah seni iblis unik milik Kaisar Iblis Pemukulan Surga. Catatan menyatakan bahwa bahkan iblis sejati di klannya dan Kaisar Iblis lainnya sendiri tidak dapat mengolahnya. Jadi bagaimana Yunce, bagaimana mungkin dia? Lalu apa sebenarnya yang baru saja kamu saksikan? Qi Wuyao berkata sambil tersenyum penuh pengertian. Fan Daozang terdiam dan dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Kemampuan kedua penyihir untuk mengendalikan kegelapan telah sepenuhnya melampaui semua logika dan akal sehat. Kaisar Dewa Bulan Terbakar sendiri tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Selain itu, ada formasi iblis mengerikan yang dia rasakan secara pribadi, formasi iblis yang jauh melebihi pemahamannya. Ini adalah kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki saat ini. Kekuatan yang sesuai dengan gambaran persis bencana kegelapan abadi, simbol kegelapan tertinggi, tertinggal dalam catatan dan legenda mereka. Kompatibilitas sempurna dengan kegelapan adalah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya dalam 1.000.000 tahun sejarah wilayah ilahi utara. Di sisi lain, Yunce, yang mewarisi kekuatan Kaisar Iblis dan mengembangkan bencana kegelapan abadi, dapat melakukannya hanya dengan membalikkan tangannya. Qi Wuyao berbicara dengan suara pelan dan lesu, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya mengguncang alam semesta. Kaisar Dewa Bulan Terbakar penasaran mengapa ratu ini memanggil kembali semua penyihir, roh jiwa, dan penjaga jiwaku, kan? Apakah kamu mengerti alasannya sekarang? Tubuh Kaisar Dewa Bulan Terbakar sedikit bergoyang. Fan Daozang, para pelahap bulan yang berkumpul, Kaisar Dewa Bulan Terbakar, dan semua anak-anaknya yang hadir langsung tercengang mendengar pernyataan itu. Kompatibilitas sempurna dengan kegelapan, itu adalah sesuatu yang belum pernah ada di wilayah ilahi utara sebelumnya, tapi Yunce bisa menyadarinya hanya dengan membalikkan tangannya. Alasan mengapa semua penyihir, roh jiwa, dan penjaga jiwa dipanggil kembali. Ini juga berarti bahwa kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan kegelapan telah melampaui kemampuan Kaisar Dewa sebelumnya. Berkat Yunce, mereka telah mencapai kecocokan sempurna dengan kegelapan, suatu prestasi yang belum pernah bisa dicapai oleh Kaisar Ilahi sebelumnya. Ini, hal aneh seperti ini. Jika ini benar, bukankah itu berarti bahwa mereka yang dulunya setara dengan mereka sekarang akan selalu berada pada ketinggian yang lebih tinggi dari mereka?
Penyihir ke-9 tingkat 8 tingkat tengah telah memberikan Jidaopian tingkat 8 akhir kekalahan telak hanya karena penguasaan kegelapannya yang sempurna. Jika semua penyihir mengalami transformasi serupa maka para pelahap bulan pasti akan lebih rendah dari mereka mulai sekarang. Jika ini meluas ke jiwa roh, ke penjaga jiwa, ke seluruh alam bintang mereka, maka seluruh alam bulan terbakar pasti akan kalah dengan alam pencuri jiwa. Mengenai seberapa tinggi yang bisa dicapai oleh 9 penyihir dalam hal kekuatan. Memikirkannya saja sudah menyebabkan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Mereka tidak berani membayangkannya lebih jauh lagi. Ketika mereka sekarang melihat Yun Ce yang saat ini duduk, diam dan tidak bergerak, cara mereka memandangnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mata Kaisar Dewa Bulan terbakar sedikit menyipit dan dia berhasil menghentikan gemetar matanya, sesuatu yang hampir lepas dari kendalinya. Dulu ketika aura kegelapan di wilayah ilahi utara mulai mengalami perubahan yang sering terjadi dan aneh, setelah beberapa saat kami menemukan bahwa ini karena Kaisar Iblis Pemalu Surga kuno belum jatuh. Sebaliknya, dia bertahan dalam kehampaan di luar primal chaos hingga hari ini dan dia kembali dengan penuh kemenangan dengan penuh kebencian, tapi dia kemudian memutuskan untuk kembali ke kehampaan di luar primal chaos karena Yun Ce. Mengingat permusuhan dan keterasingan yang dialami wilayah ilahi utara dengan 3 wilayah dewa lainnya, Kaisar Dewa Bulan terbakar tidak punya cara untuk mengetahui detail pastinya, tapi dia tahu cerita dasarnya. Tidak kusangka Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan hadiah kegelapan yang begitu berharga sebelum dia pergi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, pandangannya tertuju pada Yun Ce. Pantas saja kamu mampu membunuh Raja Hantu Yama saat masih berada di alam penguasa ilahi tingkat ke-7. Pantas saja Ratu Iblis rela menjadikanmu kaisarnya. Kaisar Iblis Pemalu Surga, bencana kegelapan abadi. Sepertinya waktunya telah tiba bagi wilayah ilahi utara kita untuk mematahkan belenggu takdir. Kegembiraan dan animasi mulai merasuki suaranya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Tapi bagaimana mungkin Qi Wuyao tidak melihat maksud di balik kata-kata itu? Dia tertawa kecil sambil berkata, Kaisar Dewa Bulan terbakar, sudah terlambat bagimu untuk menyanjungnya sekarang. Karena dia milik ratu ini. Milik alam pencuri jiwa. Dia bukan anggota wilayah ilahi utara. Dan alam bulan terbakarmu hanya bisa bermimpi memilikinya. Wajah Kaisar Dewa Bulan terbakar menjadi sedikit kaku, tapi dia segera menghaluskan ekspresinya. Dia tersenyum kecil sebelum berkata, kata-kata Ratu Iblis terlalu berlebihan. Sebagai kaisar kuno dari iblis sejati, Kaisar Iblis Pemalu Surga pasti meninggalkan warisan seperti itu demi masa depan wilayah ilahi utara kita. Itu pastinya dimaksudkan untuk mengubah nasib seluruh wilayah ini. Bagaimana itu bisa menjadi hanya milik alam pencuri jiwamu? Mungkin orang lain tidak akan mampu meyakinkan diri mereka bahwa Yun Ce telah mewarisi kekuatan Kaisar Iblis dan bencana kegelapan abadi. Namun, mengingat fakta bahwa dia telah mewarisi kenangan primordial yang ditinggalkan oleh setiap Kaisar Dewa Bulan terbakar, catatan sejarah yang ditinggalkan di alam bulan terbakar, dan hal-hal yang baru saja dia saksikan, tidak mungkin dia bisa meragukan fakta ini. Dia juga tidak meragukan kata-kata Qi Wuyao sedikit pun. Jika terus seperti ini dan semua penyihir, roh jiwa, dan penjaga jiwa terlahir kembali sepenuhnya, maka alam bulan terbakar miliknya akan diinjak-injak oleh alam pencuri jiwa sebelum mereka tahu apa yang menimpa mereka. Jika 2 penyihir terbaru dan terlemah mampu menekan Moon Eater terkuat di alam bulan terbakar miliknya, maka hasilnya tidak akan terbayangkan jika penyihir agung datang. Semua ini terjadi karena satu orang, Yun Ce.
Wajah Kaisar Dewa Bulan terbakar tenang dan tenang, namun setiap helai jiwanya, setiap pembuluh darah di tubuhnya terasa seperti dimasukkan ke dalam api neraka. Dia sudah lama mengetahui bahwa Yun Ce telah memasuki wilayah ilahi utara, dia bahkan telah memerintahkan orang-orangnya untuk mengejarnya dan memburunya karena sumsum ilahi yang liar. Namun, dia tidak pernah menyadari fakta bahwa anak laki-laki itu sebenarnya mewarisi kekuatan Kaisar Iblis dan bencana kegelapan abadi, dan akhirnya diambil alih oleh alam pencuri jiwa terlebih dahulu. Jika Burning Moon Realm lah yang mendapatkan Yun Ce, maka semua hal ini akan menjadi miliknya Burning Moon Realm. Sungguh konyol. Seperti yang diharapkan, satu-satunya tanggapan yang didapat dari kata-kata Kaisar Dewa Bulan terbakar adalah jawaban dingin dan mengejek dari Qiwu Yao. Yun Ce adalah manusia yang hidup dan bernapas. Dialah yang memutuskan kemana dia akan pergi, akan menjadi milik siapa. Sejak kapan dia menjadi objek untuk dibagikan kepada seluruh wilayah ilahi utara? Apakah Kaisar Dewa Bulan terbakar repot-repot menggunakan otaknya sebelum dia mengucapkan omong kosong seperti itu? Lagi pula, kamu belum begitu cepat lupa bahwa kamu pernah, diam-diam mengirim orang untuk memburunya, kan? Jika kamu benar-benar melupakannya, ratu ini akan mengingatnya untukmu. Kaisar Dewa Bulan terbakar berusaha mempertahankan ketenangannya dengan sekuat tenaga, namun alisnya masih sedikit turun. Qiwu Yao tiba-tiba membiarkan matanya mengembara dan tatapan yang menembus jiwa itu perlahan menyapu seluruh tubuh setiap orang di aula. Setelah itu, dia berbicara dengan suara paling lembut. Nasib wilayah ilahi utara memang akan berubah. Tapi alam pencuri jiwakulah yang akan mengubah segalanya. Tentu saja. Jika seseorang ingin terlahir kembali dalam kurun waktu 1 hari dan secara pribadi mengalami alam kegelapan yang benar-benar baru. Jika ada yang ingin secara pribadi menjadi bagian dari perubahan ini dan menyaksikan segala sesuatu yang akan terjadi, alam pencuri jiwa saya akan dengan hangat menyambut Anda semua. Nada-nada jahat dan merdu itu mengalir langsung ke dalam hati mereka dan mulai melilit jiwa mereka. Dari para pelahap bulan hingga pangeran dan putri, semua orang tergerak oleh suara itu. Tangan Kaisar Dewa Bulan terbakar sedikit meringkuk. Dia tidak perlu mengamati aula untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh kata-kata Qiwu Yao. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan para penyihir. Jika mereka bisa mencapai kelahiran kembali yang sama dalam kurun waktu 1 hari, itu bisa dikatakan sebagai umpan terhebat yang pernah ada di wilayah ilahi utara. Setiap orang yang mengolah energi gelap yang mendalam akan tergerak oleh proposisi seperti itu tidak ada hubungannya dengan apakah mereka setia atau tidak. Terlebih lagi, semakin kuat seseorang, semakin besar hatinya akan tergerak oleh proposisi ini. Dia mengguncang hati orang-orang di alam bulan terbakar tepat di depan Kaisar Dewa mereka. Kaisar Dewa lainnya pasti akan meledak dalam kemarahan yang mengerikan pada saat ini, tetap saja, kemarahan Kaisar Dewa Bulan terbakar tidak bisa dikobarkan. Faktanya, dia bahkan tidak mengatakan apapun untuk menegurnya. Karena perasaan diinjak-injak dengan kejam oleh alam pencuri jiwa itu terlalu nyata. Kaisar Dewa Bulan terbakar, seseorang yang tidak pernah ingin berbenturan keras dengan alam pencuri jiwa di masa lalu, tidak perlu mempertimbangkan apakah dia perlu melakukannya lagi. Saat dia dengan acuh tak acuh melirik Kaisar Dewa Bulan terbakar, bibir Qiwu Yao melengkung tanpa terlihat. Dia telah mencapai apapun yang ingin dia lakukan hari ini. Tanpa menyebutkan apakah Kaisar Dewa Bulan terbakar bahkan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan lagi,
fakta bahwa para pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar begitu gelisah dengan kedatangannya berarti bahwa dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan urusan luar negeri apapun untuknya, saat ini. Bukan karena rencananya kali ini sangat cemerlang. Hanya saja kekuatan yang ditampilkan bencana kegelapan abadi Yun-Ce terlalu luar biasa, bagaimanapun juga, ini adalah salah satu kekuatan pamungkas yang telah memimpin iblis sejati kembali ke era primordial. Qiu Yao berbalik dengan menggoda dan menghadap pintu masuk aula besar. Dia berbicara dengan punggung menghadap Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Selama 2 tahun terakhir, Kaisar Dewa Bulan Terbakar pasti khawatir ratu ini akan datang dan memintamu melunasi hutang lama itu denganku, kan? Kaisar Dewa Bulan Terbakar terdiam. Dia mendengus main-main sebelum tertawa kecil. Anda bisa menghilangkan kecemasan itu untuk saat ini. Karena sumsum ilahi liar tidak lagi penting bagi ratu ini. Saat Yun-Ce diangkat menjadi Kaisar Alam Pencuri Jiwa, aku harap Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak akan ragu untuk datang dan menyaksikannya secara pribadi. Ayo pergi. Saat Yun-Ce bangkit, Kaisar Dewa Bulan Terbakar tiba-tiba berbicara. Silakan tunggu beberapa saat. Qiu Yao menoleh ke arahnya. Oh, apakah Kaisar Dewa Bulan Terbakar masih memiliki kebijaksanaan untuk disampaikan? Kaisar Dewa Bulan Terbakar perlahan melangkah maju. Emosi yang sulit dibedakan muncul di matanya yang tenang dan dia tersenyum tipis sambil berkata, Raja ini telah mempertimbangkan niat Ratu Iblis dalam hati. Tetap saja, sangat jarang bagiku untuk mengadakan pertemuan dengan Ratu Iblis, jadi Raja ini akan mengambil kesempatan yang sangat langka ini untuk menjadi sedikit lancang dan meminta bantuan Ratu Iblis. Kuharap Ratu Iblis mau menurutiku. Oh, Qiu Yao menjawab dengan suara kering. Kaisar Dewa Bulan Terbakar menundukkan kepalanya sedikit ketika dia berkata, ketika kehidupan masing-masing Kaisar Dewa di wilayah ilahi utara mencapai akhir alaminya, harapan terbesar mereka adalah menyaksikan alam kegelapan yang berada di luar batas kemampuan kita. Bahkan leluhur Yama dari alam Yama, yang telah tenggelam dalam kegelapan selama hampir 1 juta tahun, tidak pernah mampu menembus batas yang dikenal sebagai guru ilahi. Namun, jika kekuatan Ratu Iblis telah digabungkan dengan kekuatan bencana kegelapan abadi, mungkin saja kamu telah mencapai alam kegelapan yang bahkan nenek moyang kita belum pernah lihat sebelumnya. Cahaya iblis bersinar dari tangan kiri Kaisar Dewa Bulan Terbakar saat dia memberi isyarat hormat padanya dengan tangan kanannya. Jadi aku meminta Ratu Iblis berduel dengan raja ini dan memenuhi keinginan terbesarku. Sangat jelas bahwa dia ingin melihat batas kekuatan Qiu Yao. Jika penyihir terlemah di alam pencuri jiwa bisa mengalami transformasi yang mengejutkan berkat bencana kegelapan abadi. Lalu, jika kekuatan Qiu Yao, yang telah mencapai puncak kekuasaan tertinggi, didukung oleh bencana kegelapan abadi,